Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela Amelia Nenggolan dengan NPM 230105106. Di sini saya akan mempresentasikan tugas resum untuk pertemuan 9 mata kuliah auditing dengan judul Audit Perencanaan dan Analisis Prosedur. Yang pertama yaitu ada pengertian perencanaan audit. Adalah proses awal dalam pelaksanaan audit yang bertujuan untuk merancang strategi audit agar dapat memperoleh bukti yang cukup dan tepat secara efisien dan efektif. Tujuan perencanaan audit terdiri dari beberapa antara lain. Yang pertama, menjamin proses audit dilakukan secara profesional, efektif, dan efisien. Yang kedua, mengurangi risiko audit ke tingkat yang dapat diterima. Ketiga, membantu auditor dalam memusatkan perhatian pada area yang beresiko tinggi. Keempat, menentukan sifat, waktu, dan luas pengujian audit. Dan yang terakhir, mengkoordinasi aktivitas antara anggota tim audit. Menurut standar audit ISA 300, auditor harus menyusun rencana audit secara menyeluruh sebelum memulai pekerjaan lapangan. Di sini ada langkah-langkah perencanaan audit. Ada untuk langkah pertama, penerimaan dan kelanjutan klien. Akan dilakukan evaluasi integritas manajemen, penilaian independensi dan kompetensi auditor, lalu ada konfirmasi perikatan audit. Langkah kedua, memahami entitas lingkungannya. Auditor akan mengumpulkan informasi tentang struktur organisasi, sistem pelaporan keuangan, kondisi ekonomi, peraturan, sumber pendanaan, tujuan, strategi, pengukuran kinerja, dan model bisnis di entitas tersebut. Langkah yang ketiga, penilaian risiko salah saji, di mana penilaian risiko salah saji ini melibatkan risiko inheren IR, risiko pengendalian CR, risiko deteksi DR, dan risiko audit AR yang meliputi dari risiko inheren, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Dan langkah yang keempat, penetapan materialitas. Untuk awal itu akan dilakukan perencanaan, kinerja akan dilakukan pengujian prosedur, untuk spesifikasi akun itu untuk area beresiko tinggi. Langkah yang kelima, pemahaman dan evaluasi pengendalian internal. Akan dilakukan evaluasi desain dan implementasi pengendalian, lalu mempertimbangkan apakah perlu digunakan pengendalian atau tidak. Yang keenam, penilaian risiko kecurangan. Diskusi antara tim audit mengenai kemungkinan adanya fraud pada entitas tersebut. Lalu melakukan evaluasi tekanan, peluang, dan sikap manajemen. Dan prosedur khusus seperti konfirmasi dan realisasi. Langkah terakhir, yang ketujuh, penggunaan pakar atau auditor komponen. Untuk area khusus seperti penilaian aktuarial dan nilai wajar instrumen keuangan yang kompleks. Lalu ada prosedur analisis. Prosedur analisis adalah evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan logis antara data keluarga dan non-keuangan. Jenis-jenis prosedur analisis ada perbandingan antar periode horizontal, perbandingan dengan data anggaran, perbandingan antara rasio yang berisi likuiditas, profitabilitas, dan efisiensi, dan yang terakhir analisisnya ada dan regresi statistik. Tujuan prosedur analisis. Yang pertama ada, selama perencanaan wajib untuk mengidentifikasi area bersifat tinggi. Yang kedua, selama pengajuan substantif itu opsional, diperlukan untuk mengganti sebagian pengujian dengan rinci. Yang ketiga, pada tahap akhir itu wajib dilakukan analisis dan evaluasi kewajaran laporan secara keseluruhan. Proses analisis prosedur. Antara lain yang pertama mengembangkan ekspektasi, yang kedua membandingkan dengan data aktual, yang ketiga menilai perbedaan signifikan, yang keempat menyusun tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Lalu ada strategi audit dan program audit. Untuk strategi audit dapat dilakukan dengan dokumen tingkat tinggi yang merinci ruang lingkup, waktu, dan arah audit. Meliputi sifat dan komposisi atas bisnis klien, lokasi audit, penggunaan teknologi informasi, dan anggota tim serta kebutuhan pakar.
Nah, untuk program audit harus dibuat secara terperinci dengan berisi tujuan oleh tiap akun, prosedur substantif, dan pengujian pengendalian jika diperlukan. Lalu ada dokumentasi perencanaan audit. Ada jenis-jenis dokumentasi antara lain memo perencanaan audit, working papers pemahaman entitas, dokumen risiko dan penilaian, serta strategi dan program audit yang disetujui. Untuk tujuan dokumentasi tersebut yaitu untuk menunjukkan bahwa audit dilakukan secara standar, lalu memfasilitasi supervisi dan review penggunanya, dan menjadi referensi untuk audit tahun berikutnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.